Halo guys, saya dari mahasiswa UIN Salatiga akan menjelaskan materi tentang kebijakan industri halal dunia. Langsung saja kita ke materi. Pendahuluan. Fungsi sektor halal dalam perdagangan global. Di era globalisasi saat ini, penting untuk mengakui bahwa industri produk halal telah tumbuh menjadi sektor yang mendominasi area perdagangan dan memiliki dampak substansial pada PDB global. Ada lebih dari 1,6 miliar muslim di dunia, sehingga akan ada kebutuhan konstan untuk produk halal. Organisasi halal global berupaya untuk menetapkan standar bagi industri ini. Situasi, tugas, tantangan, dan kemungkinan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini semuanya diselidiki dalam materi ini. Materi ini juga menekankan pentingnya organisasi halal internasional dalam menetapkan standar halal, melatih pemangku kepentingan bisnis, dan memasarkan barang halal di seluruh dunia. Setiap negara memiliki peraturan dan badan sendiri yang memutuskan apakah suatu produk dapat disebut halal. 6 Jaminan Halal Nasional. Malaysia. Jakim, Sejarah, HDC. Jepang. Lembaga Sertifikasi, Perkembangan di Negara Non-Muslim, Ekspansi Definisi Halal, Target Pasar. Belanda. Demografi, Tantangan Implementasi, Lembaga Sertifikasi. Jaminan Halal Nasional. Thailand. Latar belakang, evolusi sertifikasi, lembaga utama. USA. Pendekatan desentralisasi, organisasi utama, tantangan. Indonesia. Demografi, potensi ekspor, tantangan pengembangan. Ada dua hal penghambat ekonomi halal Indonesia adalah tidak adanya peraturan Menteri Keuangan, PMK, dan rendahnya jumlah produk bersertifikat halal yang dibuat oleh UMKM. A. Pengaturan harga oleh Blue BPJPH belum tepat. B. Sistem informasi halal layanan JPH belum lengkap, dan C. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan halal masih kurang. Ada banyak potensi pertumbuhan industri halal di Indonesia karena Indonesia memiliki populasi muslim besar dengan daya beli tinggi untuk produk halal serta peluang ekspor ke negara OKI dan non-OKI. Regulasi terkait impor, pembentukan KNEX 2020, serta peraturan BPJPH tentang jaminan produk halal mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Sektor makanan halal, media, obat-obatan, dan kosmetik perlu dikembangkan agar ekonomi tetap stabil. Rencana Induk Ekonomi Syariah 2019 hingga 2024 menargetkan dominasi Indonesia dalam ekonomi syariah. Rahmawati et al. 2022. Tantangan industri halal dunia. Pemantauan dan jaminan produk halal. Ketiadaan sertifikasi halal standar. Akses pendanaan dan dukungan investor. Resistensi politik di negara-negara barat. Keterbatasan pasokan bahan baku halal. Kesadaran konsumen masih terbatas. 4 peluang utama dalam industri halal dunia. Makanan dan minuman halal. Sektor makanan dan minuman tetap menjadi pilar utama industri halal. Kosmetik dan perawatan pribadi. Pasar kosmetik halal menunjukkan potensi yang besar. Farmasi dan suplemen kesehatan. Permintaan akan obat-obatan dan suplemen kesehatan bersertifikat halal juga mengalami peningkatan. Wisata halal. Pengembangan pariwisata halal merupakan peluang besar bagi negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Indonesia. Rekomendasi pengembangan industri halal. Standarisasi global untuk sertifikasi halal. Pengembangan area khusus produksi halal. Penegakan hukum yang ketat untuk melindungi hutan dari aktivitas ilegal. Peningkatan akses pasar global. Penguatan dukungan pemerintah. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan konsumen. Kesimpulan. Industri halal berkembang pesat secara global, didorong oleh meningkatnya populasi muslim dan kesadaran akan produk halal di berbagai sektor. Berbagai negara memiliki sistem jaminan halal sendiri, meskipun terdapat perbedaan dalam regulasi dan sertifikasi. Tantangan utama industri ini mencakup ketidakkonsistenan standar global, perbedaan interpretasi hukum Islam, serta hambatan pendanaan dan investasi. Indonesia berpotensi menjadi pemimpin industri halal, namun perlu dukungan regulasi, pemerintah, serta infrastruktur yang lebih kuat. Secara keseluruhan, harmonisasi standar, transparansi, dan inovasi dalam pengawasan produk diperlukan untuk pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like ya guys. Bye bye.